dulu ketua kelas untuk pimpin doa di depan. Silakan Ananda ketua kelas. Terus siapa lagi yang tidak hadir? Alifa. Ya, ini karena demam juga ya dari kemarin. Siapa lagi? Oh iya, jadi 3 orang ya temannya yang sakit. Kita doakan semoga bisa segera sembuh, besok bisa kembali bersama kita kembali di kelas ini. Baiklah. Jadi setiap pagi kalian itu harus ngecek dulu kelasnya. Yang bertugas sudah ada ibu guru buatkan jadwal piket di belakang. Jadi setiap pagi kondisi kelasnya harus diperhatikan yang jadwal piket pada hari ini supaya bersih, tidak ada sampah berserakan sebelum kita memulai pembelajaran. Baiklah, sebelum kita memulai materi, kita tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Konsentrasi. Oke. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, untuk lebih meningkatkan semangat Ananda aku semua, maka kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri semuanya. Dengarkan ya. Speakernya ya, jadi kita nggak bisa dengar secara langsung di atas. Jadi sampai sini saja.
ya yang ada di dasar negara kita, Pancasila dalam kehidupanku. Nah, sebelum kita memasuki materi, Ibu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenal dasar negara Pancasila. Jadi harus kalian tahu apa dasar negara kita. Kemudian yang kedua adalah mengetahui sila Pancasila. Yang ketiga adalah mampu menyebutkan lambang dari Pancasila. Nah, yang keempat tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian mampu menyebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian yang terakhir adalah mengidentifikasi penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Baiklah, anak-anakku semua, kita masuk dulu di materi. Nah, ini ada ya. Jadi pembelajaran kita adalah memahami isi Pancasila, simbol-simbol, dan penerapan Pancasila. Nah, sebelum kita lanjut di materi, Bu Guru ada pertanyaan di atas. Jadi Bu Guru kan sudah bagi ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ibu Guru mau kasih pertanyaan dulu untuk kelompok 1. Apa dasar negara kita, Nak? Oke, bagus. Pancasila. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Jadi tahu ya, dasar negara kita itu adalah Pancasila. Kemudian kelompok 2, sebutkan dari isi Pancasila atau sila-sila apa saja. Coba sila pertama. Yang kedua. 3. Yang keempat. Oke, yang kelima, yang terakhir. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi ini sila Pancasila bukan saja untuk kelompok 2 ya, semuanya harus tahu, semuanya harus hafal ya. Begitupun dengan yang lainnya. Kemudian kelompok 3, coba Nak disebutkan salah satu contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila. Coba siapa yang bisa jawab? Satu orang saja. Asika, apa contohnya? Berdoa ketika hendak melakukan berbagai kegiatan. Iya, berdoa ketika hendak melakukan kegiatan. Kayak tadi sebelum kita belajar, maka kita berdoa dulu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Siapa ini ya dari Guru? Oke, untuk kelompok 4 yang terakhir, coba Nak disebutkan salah satu contoh sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Boleh? Siapa yang mau tulis namanya? Apra, silahkan. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi melaksanakan kegiatan itu adalah salah satu contoh sikap yang ada di lingkungan sekolah. Oke, Ibu Guru lanjut. Nah, ini ada penjelasannya. Apa itu Pancasila? Jadi Pancasila adalah dasar negara dan ideologi resmi Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Nah, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Jadi Pancasila secara harfiah berarti 5 dasar atau 5 prinsipnya. Seperti itu ya Nak. Jadi itu adalah pengertian dari Pancasila. Oke, Bu Guru lanjut. Pancasila ini memiliki makna yang sangat penting. Jadi ini maknanya sangat penting ya bagi bangsa, yaitu sebagai dasar negara dan falsafah bangsa. Jadi tadi sudah dijawab oleh kelompok 1 ya, bahwa dasar negara kita itu adalah Pancasila. Kemudian dasar tatanan
Indonesia. Selanjutnya sebagai dasar hukum. Jadi Pancasila itu dasar hukum juga. Jadi kalau ada apa-apa kejadian ya kita berpedoman kepada Pancasila. Kemudian sebagai panduan dalam pembentukan nilai-nilai dan norma yang mendasari kehidupan bangsa dan bernegara. Yang terakhir, sebagai kerangka kerja untuk membangun masyarakat adil dan beradab. Jadi seperti itu ya. Nah, itu adalah makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Itu adalah makna-makna Pancasila ya. Oh, ini masih ada satu sebagai representasi warga negara dan tujuan dalam bernegara. Jadi seperti itu ya makna-makna Pancasila. Nah, ini ada beberapa jumlah burung Garuda. Burung Garuda Pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, di leher burung Garuda ini ada 45 helai bulu di leher. Kemudian 17 helai bulu pada masing-masing sayap. Kemudian 19 helai bulu di bawah perisai atau pangkal ekor ini. Ada ya. Ini ada 19 di sini. Oke. Kemudian ini ada lambangnya ya. Jadi sila pertama itu lambangnya adalah bintang. Sila kedua lambangnya adalah apa? Bantai. Iya. Kemudian sila ketiga adalah pohon beringin. Sila keempat lambangnya apa? Iya, kepala banteng. Yang kelima adalah padi dan kapas. Sudah apa semua ini nak? Iya, jadi harus kita tahu semua ya bahwa lambang Pancasila itu yang pertama adalah bintang, yang kedua adalah rantai, yang ketiga pohon beringin, yang keempat kepala banteng, dan yang kelima adalah padi dan kapas. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh sikap bernilai Pancasila. Jadi banyak ya di dalam kehidupan sehari-hari itu harus selalu memberikan contoh nilai-nilai Pancasila. Jangan selalu berbuat yang tidak bagus, yang melanggar nilai Pancasila. Nah, ini di atas sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu ini menghormati dan menghargai teman dan guru yang berbeda agama. Jadi walaupun berbeda agama kita harus dihargai temannya. Jangan bilang dia itu orang non Islam, tidak usah ditemani bermain. Nah, ini salah ya. Jadi apapun agamanya teman kita, maka kita harus sama-sama menghargai, sama-sama bermain seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan sikap toleransi terhadap semua warga sekolah. Mau itu adik kelas tengah, anak kelas 1, kelas 2, terus kelas 6, harus ditoleransi, sama-sama kita bermain seperti itu. Tidak boleh kita berkelahi sama mereka yang beda kelas. Harus kita punya rasa sikap toleransi. Tidak memaksakan suatu agama kepada teman yang berbeda agama. Nah ini, tidak usah dipaksa-paksa teman tak. Orang nanti kita masuk di agama Islam ya, itu tidak boleh juga ya. Nah, kemudian tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Jadi kalau ada temannya yang sholat duha misalnya, terus ada temannya yang non itu, tidak usah diganggu. Jangan dibuat temannya supaya ketawa begitu. Kemudian tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama di sekolah. Contohnya apa? Tidak boleh minum berdiri. Itu dilarang agama itu. Nah, seperti itu. Atau makan pakai tangan kiri. Jadi usahakan yang tidak itu belajar untuk memakai tangan kanan. Kemudian yang selanjutnya tidak mengotori tempat ibadah di sekolah. Jadi musola harus dirawat. Nah, jangan dipakai sepatu masuk di musola. Seperti itu. Mendukung kegiatan keagamaan di sekolah dan lain-lain. Jadi kalau ada
acara maulid, ikuti juga berpartisipasi ya. Itu namanya mendukung acara keagamaan di sekolah. Oke, Bu Guru lanjut. Nah, ini sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini contohnya adalah tidak membeda-bedakan teman yang berdasarkan suku, agama, ras atau gender. Jadi baik laki-laki maupun perempuan sama-sama dia. Tidak ada yang beda-bedakan. Semua sama posisinya di mata Allah. Oke? Menghormati guru dan teman. Ini adalah contoh ya. Sila kedua. Kemudian menunjukkan empati kepada teman yang mengalami kesulitan. Selanjutnya membantu teman yang membutuhkan dukungan dan perhatian. Berperilaku sopan dan santun. Kemudian tidak mengolok-olok teman karena perbedaan yang dimilikinya. Jangan karena ada kasihan temannya yang mungkin pincang cara jalannya atau lantas kita mengetahui seperti itu. Jangan begitu ya. Nah, itu sama saja mengolok-olok temannya. Oke, berlanjut. Nah, ini adalah contoh sila ketiga. Yang pertama adalah menjaga kerukunan dan kekompakan dengan teman-teman. Jadi selalu rukun dan kompak dalam kelas. Nah, jangan selalu baku salah-salah temannya. Selanjutnya menunjukkan sikap toleransi kepada semua warga sekolah. Menghormati teman dan guru, termasuk yang berbeda agama ya. Kemudian menunjukkan sikap kerjasama dengan teman sekelas dan berbagai kelompok sosial di sekolah. Kemudian aktif dalam kegiatan sosial seperti kegiatan gotong royong, bakti sosial, kegiatan sekolah yang melibatkan semua siswa. Kemudian selanjutnya melindungi teman-teman dari perlakuan tidak adil dan kasar. Kalau ada temannya yang mungkin dari kelas lain, misalnya ada yang ganggu temannya, maka kita harus membela. Bukan dipukul itu yang mengganggu teman saya, tapi dibela. Jangan begitu. Boleh dibawa ke Pak Guru atau ke Ibu Guru. Oke, selanjutnya datang tepat waktu ke sekolah. Nah, ini datang tepat waktu. Nah, ini contoh sila ketiga juga ini, mengikuti berbagai rangkaian pendidikan. Jangan jam 7.15 disuruh ada di sekolah, jam 8 baru ada di sekolah. Ini menyalahi aturan. Jadi tidak melaksanakan sila ketiga. Oke, selanjutnya selalu giat dan tekun dalam menuntut ilmu. Jadi jangan main-main dalam menuntut ilmu, selalu tekun dan giat. Itu termasuk menjalankan sila ketiga Pancasila. Jadi apapun yang kita lakukan yang baik itu berarti kita laksanakan contoh sila-sila Pancasila ya. Oke, lanjut. Contoh sila keempat, kerjaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama adalah melakukan musyawarah. Jadi apapun yang kita mau ambil di kelas, misalnya mau kita kenaikan pemilihan ketua kelas, maka kita musyawarah. Terus menghargai pendapat teman. Kalau temannya bilang jawabanku begini Bu Guru, maka jangan dicela jawabannya temannya. Itu menghargai pendapat namanya. Biarkan temannya berpendapat. Kemudian memberikan kesempatan kepada teman untuk berpendapat atau memimpin. Yang bilang jangan kita saya mau itu nggak boleh ya. Jadi biarkan temannya berpendapat. Kemudian menghargai hasil musyawarah kelompok atau kelas. Selanjutnya mau mendengarkan masukan dari guru, memberi kepercayaan pada wali kelas, wakil kelas atau OSIS, melakukan pemilihan ketua kelas dengan musyawarah dan mufakat. Nah, ini sering kita lakukan tak? Nah, sebelum kita memilih ketua kelas, pasti kita musyawarah dulu siapa yang layak temannya untuk memimpin di dalam kelas. Oke, Bu Guru lanjut. Yang terakhir sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah contoh-contoh sila kelima ya, yaitu pembagian tugas di dalam kelas dilakukan secara adil. Misalnya pembagian piket. Nah, di belakang itu Bu Guru sudah ada jadwal piketnya. Misalnya hari Senin 6 orang, hari Selasa 6 orang, dan masing-masing ada perempuan dan ada laki-laki. Jadi sama-sama yang adil, Bu Guru adil. Kemudian bergotong royong membersihkan dan merapikan kelas, menjaga fasilitas sekolah. Jadi kalau ada mejanya jangan dicoret-coret tembok supaya itu
bersih, rapi ya. Kemudian tidak mengejek teman yang memiliki keterbatasan tadi yang juga sudah jelaskan juga. Kemudian ikut serta dalam tugas kerja kelompok. Jadi kalau ada guru kasih kerja kelompok maka ikuti bekerja sama temannya. Berteman dan bersikap baik dengan semua orang di sekolah. Yang ini tadi sudah jelaskan. Biar adik kelasnya, kakak kelasnya harus terus kirama sama-sama bermain ya atau berteman. Tidak melakukan kecurangan kepada guru dan teman. Nah ini juga. Kemudian memberikan bantuan kepada teman yang mengalami kesulitan. Jadi kalau ada teman yang kasihan yang minta bantuan, bolehlah untuk dibantu. Oke? Seperti itu ya penjelasannya Ibu Guru. Dan ada pertanyaan? Masih ada yang tidak paham tadi apa yang Bu Guru jelaskan tentang contoh-contoh dari sila-sila yang ada, sila-sila Pancasila, mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham Ibu Guru bagikan LKPD-nya untuk dikerjakan bersama teman kelompoknya. Jadi Ibu Guru sudah bagi kelompok 1 itu kelompok apa? Kelompok bintang. Kelompok 2 dia Ibu Guru kasih nama kelompok apa tadi? Oh iya, kelompok rantai. Kelompok 3 dikasih nama kelompok pohon beringin. Kelompok 4 dikasih nama kepala banteng. Jadi boleh ditulis di atas LKPD-nya ini pohon beringin, ada yang kepala banteng, dan ada bintang dan ada yang rantai. Oke. Jadi diskusikan sama teman kelompoknya. Silakan dibuka buku cetaknya. Boleh dikerja ini. Bu Guru bagikan ya. Silakan dikerja dengan teman kelompoknya. Diskusikan, boleh maju-maju Nina sedikit sama ini ya. Oke, ini diskusikan sama teman kelompoknya. Boleh di sini kursinya Wia. Oke, sama Naila. Untuk diskusi sama temannya, silakan. Diskusi sama temannya. Dikerjakan diisi. Oke, kalau ada pertanyaan boleh bertanya sampai Bu Guru kalau ada yang tidak dimengerti. Tanya ya, kalau ada yang susah dijawab baca kelompoknya. tugasnya. Nomor 3 sudah belum? Belum? Nomor 4 sudah?
depan itu namanya gotong royong. Pekerjaan yang dikerja secara bersama-sama. Ini apa manfaatnya? Apa tujuannya? Ini bisa kita meringankan pekerjaannya. Mungkin misalnya waktunya akan lama dikerja, tapi karena kita gotong royong, kita sama-sama membersihkan kelas misalnya, maka cepat selesai. Dan seharusnya dikerja 5 menit, jadinya 1 menit atau 2 menit saja. Kalau kita gotong royong, seperti itu. Oke. Terima kasih. Oke, masih ada pertanyaan? Ibu, Apa pertanyaannya, Indriani? Silakan. Apa nak? bagaimana nilai gotong royong dalam kegiatan tersebut? Hah? Bagaimana nilai gotong royong dalam Oke. kegiatan tersebut? Bagaimana nilai gotong royong? Jadi ini bisa saling mempererat pertemanan kita. Jadi karena gotong royong kita bisa dekat sama teman kita, karena sama-sama kita bekerja. Yang awalnya mungkin selalu cek-cek tidak dekat, kalau sama-sama bekerja berarti mendekatkan kita sama teman. Terus meringankan beban juga, itu nilai-nilai gotong royong semua ya. Oke, paham Indriani? Paham. Iya, jadi seperti itu ya nilai-nilai yang ada di dalam gotong royong. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, kita tutup pembelajaran ini atau masih ada? Ada lagi? Oke. Jika tidak ada lagi, Bapak Ibu Guru berikan kesimpulan bahwa tadi kita sudah belajar tentang Pancasila, bagaimana nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari, baik yang kita lakukan di lingkungan sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Jadi kalau di sekolah itu kayak contohnya tadi gotong royong, kerja bakti di halaman sekolah ataupun di dalam kelas. Kalau mungkin di rumah bisa membantu ibu mencuci piring, itu nilai-nilai Pancasila semua. Terus berdoa sebelum makan, itu masuk juga nilai Pancasila. Kemudian di lingkungan masyarakat, misalnya ada kegiatan kerja bakti, maka kita ikut. Misalnya membersihkan masjid, maka kita juga ikut. Nah, seperti itu. Apa yang kita lakukan yang baik itu, maka semua adalah cermin dari nilai-nilai Pancasila. Jadi jangan kita melanggar. Tidak bagus kalau misalnya makan tanpa berdoa, ini tidak berkah apa yang kita makan. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang baik-baik kita lakukan, baik di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat itu adalah nilai-nilai, termasuk kita sudah melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Baiklah, sebelum kita tutup, Bu Guru foto kelas dulu untuk tutup. Siapkan namanya, berdoa dulu sebelum kita tutup pembelajaran. Oke, boleh di depan. Ya, doa sesudah belajar ya. Coba doa sesudah belajar teman-temannya. Doa sesudah belajar. Oke. Pembelajaran setelah keluar main. Baiklah, untuk anak-anakku, terima kasih banyak atas segala perhatiannya untuk pembelajaran PKN hari ini. Sampai di sini dulu.